Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Aisyah Firlia Andini. Sebelum lanjut ke materi, kita kenalan terlebih dahulu dengan anggota yang lainnya. Nama saya Anastasia Watimena. Perkenalkan, nama aku Atika Sofarina. Nama saya Javin Jonas. Saya Hoirunisa. Nama saya Della Alvenia Cahyaningrum. Nama saya Dewi Irani. Di sini saya akan memaparkan hasil presentasi yang telah kami buat dengan judul Teori Keputusan. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama. Teori keputusan berasal dari bahasa Inggris yakni decision theory, yang memiliki konsep suatu pendekatan analitik dan sistematik untuk dapat menentukan suatu keputusan. Selanjutnya, menurut Eisenberg dalam Lunenburg 2010, pengambilan keputusan adalah proses membuat pilihan dari sejumlah alternatif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Menurut Terry 1994, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Menurut Wang dan Rowe 2007, berpendapat bahwa pengambilan keputusan adalah proses yang memilih pilihan yang lebih disukai atau suatu tindakan dari antara alternatif atas dasar kriteria atau strategi yang diberikan. Berdasarkan dari beberapa pendapat di atas, bisa disimpulkan bahwa pengambilan keputusan adalah suatu proses pemilihan perilaku dari antara alternatif untuk mencapai suatu hasil. Selanjutnya, 3 jenis situasi yang dihadapi dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, ketidakpastian. Mengacu kepada situasi di mana terdapat lebih dari satu hasil yang mungkin terjadi dari suatu keputusan, dan probabilitas setiap kemungkinan tidak diketahui. Yang kedua, beresiko. Mengacu pada situasi di mana terdapat lebih dari satu hasil yang mungkin terjadi dari suatu keputusan, dan probabilitas setiap hasil diketahui atau dapat diperkirakan oleh pengambil keputusan. Yang ketiga, kepastian. Mengacu pada situasi di mana hanya ada satu hasil yang mungkin terjadi dari suatu keputusan dan hasil ini diketahui secara tepat oleh pengambil keputusan. Unsur-unsur dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah pernyataan keputusan, misalnya seperti saya ingin membeli mobil baru. Jadi kita harus menentukan apa keputusan kita. Lalu yang kedua adalah sasaran bagi keputusan. Sasarannya itu seperti mobilnya mau mobil apa? Apakah warna biru, atau warna putih, atau warna merah, seperti itu. Yang ketiga ada alternatif atau pilihan. Jadi kita membuat macam-macam tindakan untuk memilih. Kayak misalnya mobilnya maunya mesinnya yang bagus, maunya yang terbaru, seperti itu. Yang keempat adalah konsekuensi pilihan. Misalnya tadi kita ingin memilih mobil warna putih, berarti mobil putih itu cepat kotor, berarti perawatannya harus lebih maksimal lagi. Gaya-gaya dalam pengambilan keputusan. Menurut Haren, ada 3 kategori gaya-gaya dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah rasional. Gaya ini memiliki kemampuan untuk mengenali konsekuensi dari keputusan sebelumnya untuk keputusan nanti. Nah, yang kedua adalah intuitif, sama dengan rasional. Intuitif ini mencari informasi atau mempertimbangkan faktor-faktor logis untuk pengambilan keputusan. Nah, yang ketiga berbeda sekali dengan gaya-gaya sebelumnya, yaitu dia itu lebih ke penolakan tanggung jawab pribadi untuk pengambilan keputusan dan proyeksi tanggung jawab yang di luar diri. Selain itu, ada 2 kategori gaya pengambilan keputusan dari Scott dan Bruce. Yang pertama adalah avoidant, ditandai dengan upaya untuk menghindari pengambilan keputusan. Yang kedua, spontan, memiliki rasa kesegaran dan keinginan untuk melalui proses pengambilan keputusan dengan sesegera mungkin. Yang terakhir adalah gaya pengambilan keputusan yang ditujukan oleh Dennis. Yang pertama, cautious, yaitu individu menerapkan gaya pengambilan keputusan dengan membuat keputusan secara hati-hati. Yang kedua, avoidant, jadi pengambilan keputusan dilimpahkan kepada orang lain. Yang ketiga adalah procrastinating, yaitu keputusan yang dilakukan secara menunda-nunda.
Dan yang keempat adalah spontaneous, yaitu individu dengan gaya pengambilan keputusan spontan ialah cepat dalam pengambilan keputusan di bawah tekanan dari keterbatasan waktu. Dua tipe dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah program decision, atau disebut juga keputusan terprogram, yaitu keputusan yang berulang-ulang dan rutin sehingga dapat diprogram. Biasanya terjadi kepada manajemen tingkat bawah. Yang kedua adalah non-program decision, yaitu keputusan yang tidak terprogram. Biasanya keputusan ini tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Aspek dalam pengambilan keputusan. A. Kemampuan mempertimbangkan beberapa alternatif yang tersedia. Jadi, di dalam mengambil keputusan, kita harus mempertimbangkan alternatif-alternatif yang dapat mendukung berjalannya keputusan yang akan kita ambil. B. Kemampuan menghadapi tantangan untuk mencapai situasi yang diinginkan. Nah, di dalam mengambil keputusan, kita akan dihadapi oleh tantangan-tantangan agar pengambilan keputusan kita sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kita harus menghadapi tantangan tersebut dengan menjalankan beberapa strategi. C. Kemampuan untuk menerima risiko yang ada dan menjalankan keputusan yang telah dipilih. Setelah keputusan dipilih, maka akan ada beberapa risiko yang harus kita terima, yang harus kita jalankan agar keputusan yang kita ambil itu telah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi aspek-aspek tersebut harus kita lihat agar pengambilan keputusan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Pertama, identifikasi dan definisikan masalah secara jernih. Jadi maksudnya kita harus mengetahui masalah yang sedang kita hadapi agar kita mudah dalam mengambil keputusan. Yang kedua, buat daftar kemungkinan alternatif jawab. Jadi setelah kita mendefinisikan masalah, menganalisis masalah, kita membuat daftar alternatif untuk menjawab masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Yang ketiga, identifikasi kemungkinan outcomes atau hasil. Nah, setelah membuat daftar alternatif, kita juga harus menganalisis, mengidentifikasi hasil. Kalau misalkan kita memilih alternatif ini, apakah hasil yang akan kita dapat? Nah, jadi seperti itu. Keempat, buat daftar payoff atau profit dari beberapa kombinasi alternatif dan outcome. Nah, jadi setelah kita bikin daftar alternatif, mendapatkan hasilnya, kita juga harus mengidentifikasi, menganalisis keuntungan apa jika kita memilih alternatif ini. Yang kelima, seleksi dengan menggunakan model matematika teori keputusan. Nah, setelah kita membuat daftar mengenai alternatif dan outcomes, kita harus menyeleksinya. Kita harus mencari mana alternatif dan hasil yang sangat menguntungkan bagi kita dalam mengambil keputusan. Keenam, aplikasikan model dan buatlah keputusan. Jadi setelah kita mendapatkan beberapa seleksi alternatif dan hasil, kita mencoba untuk mengaplikasikannya secara langsung. Dikiranya jika model tersebut cocok untuk memperbaiki masalah kita, maka segeralah untuk mengambil keputusan. Seperti itu. Contoh soal. Bapak Budi memiliki sejumlah uang untuk disimpan kedua pilihan proyek, yaitu proyek A dan proyek B. Kemungkinan proyek A akan menghasilkan laba 20% dengan nilai laba 50 juta rupiah. Peluang proyek B akan memberikan laba 45% dengan nilai laba 10 juta. Buatlah pohon keputusan dalam memudahkan Bapak Budi untuk menentukan keputusan. Untuk pohon keputusannya seperti berikut. Terdiri dari proyek A dan proyek B. Proyek A mempunyai kemungkinan sukses sebesar 0,20 yang didapat dari 20% dibagi 100% dan mempunyai nilai laba sebesar 50 juta rupiah. Dan untuk kemungkinan gagalnya sebesar 0,80 yang didapat dari 100% dikurang 20% laba yang tadi dan hasilnya adalah 80%. Lalu 80% dibagi 100% sehingga menghasilkan 0,80. Dan kemungkinan gagal mempunyai nilai laba sebesar 0 rupiah. Lalu untuk proyek B mempunyai kemungkinan sukses sebesar 0,45 yang didapat dari 45% dibagi 100% dan mempunyai nilai laba sebesar 10 juta rupiah.
Dan untuk kemungkinan gagalnya sebesar 0,55 yang didapat dari 100% dikurang 45% dari laba yang tadi, dan hasilnya adalah 55%. Lalu 55% dibagi 100% sehingga menghasilkan 0,55. Dan kemungkinan gagal mempunyai nilai laba sebesar 0 rupiah. IMVA sama dengan sigma probability dikali nilai payoff yang diharapkan sama dengan 0,20 dikali 50 juta ditambah 0,80 dikali 0, hasilnya sama dengan 10 juta rupiah. Dan IMVB sama dengan sigma probability dikali nilai payoff yang diharapkan sama dengan 0,45 dikali 10 juta ditambah 0,55 dikali 0 sama dengan 4.500.000. Proyek A menghasilkan 10 juta rupiah dan proyek B menghasilkan 4.500.000. Jadi kesimpulannya, pilihlah proyek A. Di sini saya akan membahas tahapan-tahapan dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan proses pemilihan alternatif tindakan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Pengambilan keputusan dilakukan dengan pendekatan sistematis terhadap permasalahan melalui proses pengumpulan data menjadi informasi serta ditambahkan dengan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Tahapan tersebut terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu intelligence atau pemahaman. Tahap ini merupakan proses penelusuran dan pendeteksian dari lingkup problematika serta proses pengenalan masalah. Proses tahap pemahaman yaitu data masukan diperoleh, diproses, dan diuji dalam rangka mengidentifikasi masalah. Yang kedua yaitu desain atau perancangan. Tahap ini merupakan proses pengembangan dan pencarian alternatif tindakan atau solusi yang dapat diambil. Tahap tersebut merupakan representasi kejadian nyata yang disederhanakan, sehingga diperlukan proses validasi dan verifikasi untuk mengetahui keakuratan model dalam penelitian masalah yang ada. Selanjutnya yang ketiga yaitu choice atau pemilihan. Tahap ini dilakukan pemilihan terhadap berbagai alternatif solusi yang dimunculkan pada tahap perencanaan agar ditentukan atau dengan memperhatikan kriteria-kriteria berdasarkan tujuan yang dicapai. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat, implementation atau bisa disebut implementasi. Tahap ini dilakukan penerapan terhadap rancangan sistem yang telah dibuat pada tahap perencanaan serta pelaksanaan alternatif tindakan yang telah dipilih pada tahap pemilihan. Selanjutnya saya akan membahas tentang teknik pengambilan keputusan. Yang pertama ada operational research atau riset operasi. Riset operasi merupakan suatu metode saintifik, yaitu metode yang terdiri dari teknik-teknik matematis dalam analisis dan pemecahan suatu masalah tertentu. Penerapan dalam teknik ini yaitu usaha inventarisasi. Fungsi dari riset operasi sendiri yaitu untuk memformulasikan dan merumuskan permasalahan sehari-hari, baik mengenai bisnis, ekonomi, sosial maupun bidang lainnya ke dalam permodelan matematis untuk mendapatkan solusi yang optimal. Bagian terpenting dari riset operasi adalah bagaimana menerjemahkan permasalahan sehari-hari ke dalam model sistematis. Faktor-faktor yang mempengaruhi permodelan harus disederhanakan dan apabila ada data yang kurang, kekurangan tersebut dapat diasumsikan atau diisi dengan pendekatan yang bersifat rasional. Dalam riset operasi diperlukan ketajaman berpikir dan logika. Selanjutnya yaitu linear programming, merupakan rumus-rumus matematik yang disebut juga dengan vektor analisis. Program linear dipandang sebagai teknik pengambilan keputusan karena dengan pengintegrasian secara serentak dan pelaksanaan operasi secara berurutan waktunya dengan menggunakan fasilitas-fasilitas yang tersedia. Keputusan diambil dengan memperhitungkan segala kemungkinan kapasitas sehingga efisiensi optimal dapat tercapai. Program linear banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi dalam industri, perbankan, pendidikan, dan masalah-masalah lainnya yang dapat dinyatakan dalam bentuk linear. Bentuk linear di sini berarti bahwa seluruh fungsi dalam model ini merupakan fungsi linear. Tujuan utama dari
Program linear ini adalah menentukan nilai optimum, yaitu maksimal atau minimal, dari fungsi tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum, fungsi pada model ini ada dua macam, yaitu fungsi tujuan dan fungsi pembatas atau kendala. Fungsi tujuan adalah fungsi yang menggambarkan tujuan atau sasaran di dalam program linear yang dimaksud untuk menentukan nilai optimum dari fungsi tersebut, yaitu nilai maksimal untuk masalah keuntungan dan nilai minimal untuk masalah biaya. Selanjutnya, fungsi pembatasan merupakan bentuk penyajian secara matematika yang diperlukan berkenaan dengan adanya keterbatasan sumber daya yang tersedia, misalnya jumlah bahan baku yang terbatas, waktu kerja, jumlah tenaga kerja, dan luas gudang persediaan. Yang ketiga ada gaming wargame, merupakan teori yang biasa dipakai dalam menentukan strategi. Yang keempat ada probability, merupakan sebuah teori kemungkinan yang bisa diterapkan pada kalkulasi rasionalitas hal-hal yang tidak normal dalam mengenai sebuah keputusan yang dipertimbangkan dan diperhitungkan. Yang terakhir yaitu ranking and statistical weighting, yaitu dengan cara menempatkan berbagai faktor yang akan mempengaruhi suatu keputusan akhir dan menimbang suatu faktor-faktor yang bisa dibandingkan dan tercakup di dalam setiap alternatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. 1. Penilaian individu. Penilaian individu memiliki peran yang besar dalam aspek pengambilan keputusan. Setiap individu memiliki cara pandang yang berbeda dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini diambil dengan latar belakang serta pengalaman masa lalu yang berbeda dari individu itu sendiri. Yang kedua adalah pribadi seseorang. Pengambilan keputusan juga dipengaruhi oleh kepribadian seseorang. Nah, kepribadian seseorang berhubungan erat dengan ideologi yang dimilikinya. Jika dua orang dihadapkan dalam suatu proses pengambilan keputusan yang sama, kedua orang ini akan memiliki cara berpikir serta cara bertindak yang berbeda. Nah, itu akibat dari kepribadian yang berbeda satu dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah posisi kedudukan seseorang. Pengambilan keputusan juga dipengaruhi oleh posisi kedudukan seseorang. Biasanya orang-orang yang memiliki posisi kedudukan lebih tinggi memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pengambilan keputusan. Yang keempat adalah masalah. Masalah adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pencapaian suatu tujuan. Biasanya masalah berhubungan dengan pengambilan keputusan karena masalah dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Nah, bagaimana masalah mempengaruhi dalam pengambilan keputusan? Karena masalah sendiri menjadi bahan dasar evaluasi dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi akan berpengaruh juga dalam pengambilan keputusan. Biasanya, situasi dan kondisi yang sedang menurun tentu berdampak besar pada pengambilan keputusan yang tidak maksimal. Yang keenam adalah waktu. Pengambilan keputusan juga dipengaruhi oleh waktu. Mengapa? Karena waktu terus berjalan, sedangkan pengambilan keputusan tentu harus dibuat. Semakin lama dalam menunda pengambilan keputusan, tentu waktu yang terbuang akan semakin banyak. Yang ketujuh, emosional. Nah, si emosional ini juga dipengaruhi oleh perasaan, emosi yang dirasakan oleh si pengambil keputusan. Biasanya dalam pengambilan keputusan turut mempertimbangkan seperti rasa-rasa kemanusiaan, sosial, dan sebagainya. Yang kedelapan adalah rasionalitas. Nah, pengambilan keputusan yang didasarkan rasionalitas itu penting banget buat dilakukan karena akan menghasilkan keputusan yang objektif. Biasanya tingkat kerasionalan ini akan mempertimbangkan segala bentuk situasi dan kondisi sebelum pengambilan keputusan. Yang kesembilan adalah intrapersonal. Nah, intrapersonal diartikan sebagai hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya dalam suatu jalinan kerjasama. Hubungan antar orang ini biasanya dapat mempengaruhi cara bertindak dan berpikir seseorang, termasuk dalam pengambilan keputusannya.
praktikal dan struktural. Praktikal dapat diartikan sebagai kemampuan individu dalam melakukan suatu tindakan, sedangkan struktural adalah pengambilan keputusan dipengaruhi juga loh oleh situasi-situasi seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya. Selanjutnya ada faktor-faktor pengambilan keputusan menurut Kotler. Nah, menurut Kotler ada 4 faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. 1. Faktor budaya. Faktor budaya ini dipengaruhi oleh subbudaya, kelas sosial, dan budaya itu sendiri. Yang kedua adalah faktor sosial. Nah, faktor sosial ini meliputi keluarga, kelompok acuan, peran, dan status sosialnya. Yang ketiga adalah faktor pribadi. Nah, faktor pribadi ini meliputi usia, tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan perekonomian, gaya hidup pribadi orang itu, dan biasanya dipengaruhi juga oleh kepribadiannya. Nah, yang terakhir adalah faktor psikologis. Nah, faktor psikologis ini meliputi keyakinan, pengetahuan, motivasi, serta persepsi orang tersebut. Karakteristik dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, ada faktor yang turut mempengaruhi, yaitu karakteristik sang pengambil keputusan. Karakteristik tersebut secara umum dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, takut pada resiko. Karakteristik seperti ini adalah di mana sang pengambil keputusan sangat berhati-hati terhadap keputusan yang diambilnya, bahkan ia cenderung begitu tinggi melakukan tindakan yang sifatnya menghindari resiko yang akan timbul jika keputusan diaplikasikan. Yang kedua, hati-hati pada resiko. Karakteristik seperti ini adalah di mana sang pengambil keputusan sangat hati-hati atau begitu menghitung terhadap segala dampak yang akan terjadi jika keputusan tersebut dilakukan. Yang ketiga, suka pada resiko. Karakteristik seperti ini adalah tipe yang begitu suka pada risiko. Karena bagi dia, semakin tinggi resiko, maka semakin tinggi pula tingkat keuntungan yang akan diperolehnya. Perubahan dalam keputusan. Dampak perubahan keputusan dikelompokkan menjadi 2 kelompok perubahan. Yang pertama, incremental change merupakan dampak perubahan keputusan yang dapat diperkirakan. Berapa presentasi perubahan yang akan terjadi ke depannya berdasarkan data-data yang terjadi di masa lalu. Yang kedua, turbulence change merupakan pengambilan keputusan dalam kondisi perubahan yang sulit untuk diperkirakan. Cukup sekian dari kelompok kami. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.